di tahun 2020 masih bisa jadi YouTuber? Bisa nggak ya? Didn't even get to cross. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asrul, jumpa lagi di channel pribadi saya tepatnya. Dan kita kali ini bakalan mengupas secara fix dan secara tuntas di tahun 2020 ini masih bisa jadi YouTuber ya. Oke, bisa nggak ya kira-kira? Kalau kalian baru mau bergabung menjadi seorang YouTuber, saya kasih 10 tips buat teman-teman yang pemula pengen jadi YouTuber. Yang pertama yang perlu teman-teman miliki yaitu kemauan dan fokus. Teman-teman harus punya kemauan, dedikasi yang lebih untuk menjadi seorang YouTuber. Tidak hanya untuk keren-kerenan, pengen nampakin ke teman atau apa segala macam. Teman-teman harus berpikir, saya menjadi seorang YouTuber. Kalau memang teman-teman mau cari rezeki di sini, berarti harus stay fokus yang luar biasa. Karena kenapa? YouTuber yang sudah punya penghasilan 10 juta sampai dengan 100 juta bahkan lebih, mereka punya fokus yang luar biasa. Dan tidak tertutup kemungkinan teman-teman juga bakalan jadi salah satu dari mereka, bahkan bisa lebih sukses dari mereka. Kemudian yang kedua yang harus teman-teman miliki yaitu sifat autodidak. Artinya belajar dengan keinginan diri sendiri, bukan harus nunggu orang lain dulu, harus nunggu apalah segala macam. Jadi harus dimulai dari diri sendiri dulu, seperti itu. Setelah itu, yang poin yang ketiga yang perlu teman-teman miliki yaitu knowledge. Knowledge di sini pengetahuan yang perlu teman-teman miliki yaitu seputar YouTube. Teman-teman akan menjajaki di bidang YouTuber yang pastinya teman-teman harus mengetahui isi asal muasal YouTube, kemudian aturan, larangan segala macam, konten, kemudian editing segala macam. Itu yang perlu teman-teman miliki untuk meningkatkan subscriber dan juga view ataupun jam tayang. Kemudian poin yang keempat, saya akan senggol sedikit masalah peralatan. Untuk peralatan itu yang perlu teman-teman pikirkan ataupun dipelajari itu masalah, kalau itu kita kan lebih ke video pastinya, jadi itu masalah lighting, pencahayaannya, biar gimana caranya teman-teman pas buat video, misalkan video tutorial atau apa segala macam, nampak teman-teman cahaya wajahnya yang nampak yang fresh, jangan yang agak gimana gitu nanti. Oke. Kemudian masalah aplikasi editing. Untuk aplikasi editing sendiri banyak sekali. Apakah itu editing video, editing untuk foto, itu perlu teman-teman pelajari. Kalau video sudah pasti untuk meningkatkan grafik bagusnya sebuah video. Kemudian untuk foto mungkin dari pengalaman pertama teman-teman menjadi YouTuber pemula itu lebih ke thumbnail ya. Cara mendesain thumbnailnya sebagus mungkin biar orang-orang yang nonton penasaran. Jadi teman-teman harus pelajari dulu. Banyak aplikasi, kalau mau yang di PC mau Photoshop boleh apa segala macam. Kalau mau yang di Play Store yang di Android banyak aplikasi yang gratis. Apakah itu Canva misalkan atau Snapseed atau yang lainnya. Semua bisa jadi sekeren mungkin. Begitu teman-teman lihat misalkan channel A nguploadnya kok bisa thumbnailnya seperti ini, kembali lagi yang ke poin kedua tadi, autodidak. Langsung aja teman-teman searching, belajar gimana kok dia bisa buat kayak gitu, view-nya bisa naik. Teman-teman bisa juga, tergantung di mana kemauan. Ada kemauan ada jalan pastinya. Kemudian setelah aplikasi editing, peralatan lain, teman-teman tidak usah berpikir untuk menjadi YouTuber saya harus punya peralatan yang jutaan rupiah, bahkan puluhan rupiah, nggak perlu. Untuk kamera sendiri, teman-teman bisa gunakan kamera HP. Untuk kamera HP yang dari tahun 2019 ya, akhir 2018 sampai dengan sekarang 2020, itu rata-rata kapasitas ataupun grafik video yang ada di handphone Android yang sekarang, misalkan merek Oppo, Vivo, Xiaomi, ada yang sudah 4K. Jadi kalau memang budget kawan-kawan agak sedikit gini, kalau kan
teman-teman bisa gunakan video melalui perekaman handphone Android. Jadi tidak usah dipaksakan untuk jadi YouTuber pertama harus beli peralatan yang sekian juta, nggak perlu dulu. Kemudian untuk masalah gimbal, ini yang perlu dimiliki seorang YouTuber. Untuk gimbal nggak mesti yang mahal juga, teman-teman bisa share bisa cari di aplikasi all shop nasional kita, ada Shopee, ada Lazada, Bukalapak, segala macam. Di sana banyak gimbal kualitas bagus dengan harga yang ekonomis. Artinya ekonomis sesuai dengan budget kita menjadi seorang pemula, jadi tidak usah harus langsung beli yang mahal kayak gitu. Untuk gimbal ada macam-macam, biasanya itu yang perlu dipelajari. Yang penting untuk biar videonya nggak goyang segala macam. Kalau misalkan teman-teman pengen punya konten sinematik harus seperti apa, atau untuk wireless mikrofonnya biar suaranya bagus kedengaran, nanti tinggal diedit juga di aplikasi editingnya. Kalau memang di aplikasi editing videonya mungkin kalau baru pemula jangan pegang Adobe Premiere Pro, nggak usah dipaksakan dulu, yang lain masih banyak. Kalau yang di PC ada Camtasia Studio, kemudian ada Filmora yang sekarang banyak digunakan oleh YouTuber pemula. Karena kenapa? Kalau misalkan Filmora hasilnya udah lumayan bagus sih hasilnya dan mudah dipelajari. Mungkin kalau ada Premiere Pro, yang pertama kita harus cari PC ataupun laptop yang sesuai dengan speknya. Jadi kalau misalkan teman-teman punya notebook ataupun punya laptop yang speknya agak di bawah, itu kalau ada Premiere Pro nya agak keberatan, Filmora aja nge-lag, bisa sampai kayak gitu. Paling kalau misalkan notebook biasa pakai aplikasi edit video Filmora ini, ada caranya di channel YouTube banyak sekarang yang bagi info gimana caranya kita menggunakan Filmora tapi nggak nge-lag. Paling nanti kapasitas grafiknya agak diturunkan sedikit. Teman-teman harus belajar, di situ perlu kemauan dan kemudian sifat autodidak. Langsung belajar aja, apa yang buat kalian penasaran belajar aja kayak gitu. Kemudian poin selanjutnya yang kelima yaitu update seputar perkembangan yang dikeluarkan kebijakan oleh YouTube. Apakah itu masalah aturan segala macam menjadi masalah subscriber, viewer, klaim aktivitas segala macam seperti itu. Teman-teman harus selalu update karena YouTube semakin hari semakin ketat mengeluarkan cara-cara yang informatif, kemudian aturan-aturan sudah diperketat oleh YouTube sendiri. Jadi YouTuber itu tidak semena-mena, ya udah kita ngupload video ataupun cut video orang segini-segini kita upload, oke, udah belum tentu jebol. Itu masalah hal yang seperti itu. Dan poin yang keenam yang saya kira ini yang paling penting untuk menjadi seorang YouTuber, kalian udah buat email, daftarkan ke YouTube, buat channel, kalian harus pikirkan konten apa yang akan kalian buat supaya orang-orang terkesima, penonton ini banyak yang mengunjungi channel teman-teman. Jadi seperti itu. Apakah konten video yang mau teman-teman, misalkan teman-teman ini ceritanya cewek atau cowok, bisa aja sih punya basically menjadi tutor bahasa Inggris. Kalian buat konten yang bahasa Inggris asalkan buat sekreatif mungkin. Di situ mungkin perlunya product knowledge. Kalian tahu materinya, kalian buat skripnya, kita buat skrip juga jadi YouTuber itu. Jadi nggak asal hidupin kamera langsung ngomong bla 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 bla, enggak. Jadi nggak seperti itu. Dan semuanya selama proses menjadi YouTuber itu nggak segampang membalikkan telapak tangan. Mungkin itu kata-kata yang udah lama sekali dan semua orang tahu itu. Untuk masalah konten, kalian jago di bagian mata pelajaran sekolah, itu bisa kalian gunakan. Ataupun kalian bisa di bidang editing aplikasi baik yang Android ataupun yang PC, kalian bisa buat tutorial. Atau yang cewek bisa masak, yang penting buat semenarik mungkin.
bisa buat juga jadi konten. Dan kalau bisa buat konten itu dia harus fokus. Kalau hari ini konten masak, ya udah konten masak. Jadi orang kalau nyari, oh kalau konten masak kita ke channel A aja, kalau konten tutorial ke channel B. Jadi orang-orang fokus pastinya, oh channel ini fokusnya di masak. Ataupun teman-teman pandai di bidang review handphone segala macam, Oppo, Vivo, Realme sampai dengan iPhone, itu harus fokus juga. Jadi jangan hari ini review HP atau apa segala macamnya. Tapi kalau memang viewer setelah lihat teman-teman punya konten masak ada, konten review HP ada, belajar bahasa Inggris ada, matematik ada, semua ada, tahu-taunya reviewernya tetap naik, subscriber tetap naik, itu luar biasa. Nggak apa-apa, dijalanin aja dulu. Tapi yang udah tetap stay fokus satu minggu. Setelah itu lihat aja hasilnya seperti apa. Kemudian kita udah mikir konten, patuhi aturan YouTube itu aja. Dalam hidup alhamdulillah itu kita mematuhi peraturan yang pastinya. Yang pertama, aturan YouTube menjadi seorang subscriber. Ini yang menjadi PR bagi kita semua yang ingin menjadi YouTuber, siapapun dia. Yang pertama, kita harus mengajar 1.000 subscriber, kemudian 10.000 jam tayang atau view. Dan di sini butuh kerja keras yang luar biasa untuk mendapatkan 1.000 subscriber dan 10.000 jam tayang. Dan satu lagi, jangan mudah terbawa. Misalkan lihat teman-teman ada yang sub for sub, ataupun teman-teman komen di channel orang, ini yang buat itu pemula didoakan tahun 2020 sukses, yang buat like dan subscribe aku, gitu kan, sub for sub, subscribe balik. Itu kalau misalnya kita cari yang murni aja, kalau memang teman-teman pengen bertahan jadi YouTuber. Kemudian promosi channel, share channel kalian biar teman-teman kalian tahu di WhatsApp, di Instagram, segala macam media sosial, share aja, nggak masalahnya. Promosi sebaik mungkin. Ada yang promosi berbayar, ada yang free. Mungkin kalau Instagram yang memang promosi di akun sendiri, kalau di WA ya di share sendiri seperti itu. Kemudian poin yang ke-9, belajar dari kesalahan. Teman-teman mungkin lihat konten orang, ada yang kasih musik keren, apa misalnya musik lagi nge-trend sekarang, musik itu dipadukan dengan video orang lain, tapi nggak kena copyright, klaim hak cipta. Pas teman-teman masukin musik ke channelnya teman-teman, di videonya teman-teman, kena klaim hak cipta. Di situ teman langsung pelajari aja, dipelajari dulu kira-kira apa yang menjadi kesalahan dari teman-teman. Kemudian cari tahu terus musik-musik yang bisa digunakan dalam video kita tetapi tidak terkena klaim hak cipta, artinya kita punya izin. Dan satu lagi saran saya, kalau memang buat akun YouTube diusahakan 2 sih. Kenapa? Yang satu dibuat akun untuk belajar, ini saran sih ya, akun untuk belajar. Saya dapat saran dari kawan juga kayak ini juga. Yang satu yang untuk stay fokus ketika kita udah betul-betul bisa. Karena kenapa? Kalau yang fokus ini kena klaim hak cipta sampai 3 kali ataupun lebih, itu bisa-bisa channel kita nggak bisa buka lagi, dihapus oleh partner YouTube. Jadi kita nggak bisa buka lagi. Kalau kawan belajar di satu ini, atau kawan mau belajar dulu boleh buat satu akun ini untuk belajar dulu, nanti buat akun yang serius nggak masalah. Mau buat dulu juga boleh, itu solusinya. Jadi pelajari semua kesalahan klaim hak cipta. Ada musik yang bisa digunakan di video yang punya izin, ada yang enggak. Kadang-kadang ada yang menggunakan musik di videonya, tetapi di deskripsi penjelasan di situ diinfokan, disisipkan linknya, link musik, kemudian ada penyanyi segala macam. Tapi kalau kita sudah di-approve, dimonetize oleh YouTube, itu kita bisa punya musik yang berlangganan langsung keluar dari listnya. Jadi seperti itu. Dan yang terakhir, yang ke-10 yaitu jangan pernah menyerah, karena semakin hari YouTube pun membuat aturan-aturan baru, memperketat aturan-aturan baru untuk para YouTuber. Jadi nggak asal-asalan. Yang pastinya jangan pernah
membuat konten yang hoax. Gak usah jadi penipu demi mengejar 1000 subscriber dan 10.000 jam tayang. Jadi kita ambil posisi amannya, sungguh-sungguh dalam bekerja, belajar menjadi seorang YouTuber. Insya Allah teman-teman bakalan jadi YouTuber sukses. Mungkin itu saja dari saya. Kalau memang video ini berguna, bermanfaat buat teman-teman, jangan lupa share ke teman-teman yang lainnya. Semoga setelah ini Anda selanjutnya menjadi YouTuber tersukses. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.